أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Al-Quran surah Luqman yang dibawakan oleh King Faisal Jim. Masya Allah. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Ayat ini masih berkaitan dengan nasihat Luqmanul Hakim terhadap anaknya, yakni anak laki-lakinya, agar selanjutnya anaknya jangan pernah memalingkan wajahnya. Memalingkan wajahnya di sini berarti bersifat sombong. Memalingkan wajah di sini berarti merasa diri lebih baik daripada orang lain. Memalingkan wajah di sini berarti mengabaikan daripada orang lain. Maka wala tamshi fil ardi maraha, jangan engkau merasa diri paling baik di atas muka bumi ini, melangkah dengan angkuh di atas muka bumi ini. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, karena Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyenangi orang-orang yang berlaku sombong. Subhanallah, di antara nasihat-nasihat yang luar biasa daripada Luqmanul Hakim terhadap anaknya, kita hari ini insya Allah akan tertuju pada nasihat ini. Kita sebagai orang tua pasti sangat ingin memberikan yang terbaik untuk anak, termasuk ajaran-ajaran. Nggak mau anak merasakan susah, apalagi susah yang dirasakan kita dahulu ketika kita masih menjadi anak yang kita alami. Maka ada orang tua yang subhanallah memanjakan anaknya dengan harta. Namun ternyata kalau anak terlalu dimanjakan dengan harta, kapan nanti bisa dewasanya? Itu kata orang tua. Kapan mau berusahanya? Itu kata orang tua. Maka dari itu insya Allah hari ini kita akan membahasnya dengan tema jangan manjakan anak dengan harta. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islam itu yang dirahmati Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, baru saja tadi disampaikan juga oleh Ustadz Syam, ya kita sebagai orang tua ini sebenarnya pengen tahu juga bagaimana sih batasan-batasannya. Seperti apa yang kita lihat baru-baru ini ya tentang berita viral oknum anak salah satu pejabat instansi negara ini menganiaya, dan orang yang dianiaya ini sampai koma, bahkan anaknya melakukan fasilitas yang bermewah-mewahan ya anaknya ya. Apalagi kalau kita lihat videonya itu setelah dia melakukan itu tidak ada merasa penyesalan sama sekali apa yang udah dilakukan. Nah hari ini mudah-mudahan kita belajar sama-sama bagaimana caranya atau bagaimana seharusnya kita men-treat anak kita supaya menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti, anak yang mau berusaha. Kita akan bahas tentang tema jangan manjakan anak dengan harta. Nah, masya Allah, alhamdulillah. Hari ini kita udah kedatangan tadi ada bintang tamu kita yang luar biasa, ada King Faisal Jim, Hafiz cilik. Hafiz masih cilik nih. Masih cilik. Kalau tadi gambarnya Ustadz Syam di atas di bawah, tengah kakinya nggak kelihatan lagi kasih. Beberapa kali kesini masih cilik aja ya. Masih cilik udah 5 kali kesini sih, hitungin sama mamanya. Udah 5 kali kesini masih cilik aja. Masya Allah. Nah ini ada artikel nih yang kita sama-sama bisa baca dulu sebentar ya. Mungkin buat jamaah Islam Tinda yuk sama-sama kita lihat. Ada artikel yang mana nih? Oh ini di belakang nih ya. Menak Yakult dan Menku Sri menjenguk David korban penganiaya Mario Dandi. Ini ada si David yang didatangi ini bapaknya, kalau nggak salah bapaknya David sama ibunya David nih ya. Dan ini saya sempat dengar juga bahwa Ibu Sri ini sangat mendukung sekali untuk diproses secara hukum gitu ya. Dan ini adalah Ibu Mario Dandi yang disebut sempat jenguk David dan minta maaf. Jadi memang ada juga penyampaian maaf dari orang tua dari David ini.
sampai di sosial media di segala macam. Tapi ya namanya manusia ini kalau lagi disakitin ya, netizen ini ngomongnya juga malah menyerangnya luar biasa gitu. Nah ini yang namanya orang tua ini pasti nggak tega sama anak nih, Ustaz Taher ya. Ini yang namanya orang tua pasti pengennya tuh yang terbaik buat anaknya. Nah tapi bagaimana caranya agar orang tua ini bisa tegas, nggak berlebihan, nggak memanjakan anak menurut pandangan Islam. Nah seperti apa harusnya porsinya orang tua nih, mohon izin. Fadol, Ustaz Taher. Ya, Bang Fadli, Bunda, Iya, silakan. King Faisal, Ustaz Syam, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Jadi kalau kita berbicara tentang ketegasan, tentang sikap dan mendidik ala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sangat sempurna sekali. Ada sebuah buku yang dikarang oleh Syekh Saleh Al-Munajjid. Bukunya setebal ini, Kaifa Amalahumun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah berinteraksi dan menyikapi mereka. Nah, satu di antaranya adalah tentang anak. Bagaimana anak itu disikapi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketegasan bukan berarti kekerasan. Itu yang harus digarisbawahi dan sekaligus di bold. Kalau perlu di italik juga. Apa artinya? Harus sempurna begitu, miring juga gitu ya. Biar kita langsung fokus di situ. Ah, ini tandanya adalah bagaimana Rasul kita seperti yang dikatakan oleh para ulama, ahsadun nasi khalqan wa khuluqa. Manusia terbaik. Bukan cuma bentuk fisik tapi akhlaknya juga. Beliau mendidik bagaimana ketegasan sedari awal, misalkan dari usia 7 tahun, Rasulullah katakan, muru auladakum bis shalah. Perintahkan anakmu untuk salat. Wahum abna'u sab'in, di saat usia mereka 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, pukul mereka kalau mereka meninggalkan salat. Wahum abna'u ashrin, saat mereka berusia 10 tahun. Walaupun kita tahu pendidikan ini tidak berarti berujung pada kekerasan. Darba miswak, kata para ulama, pukulan seperti memakai kayu siwak. Berapa keras pukulan kayu siwak itu? Yang penting adalah di situ ada sikap tegas dari orang tua. 3 tahun masa untuk ya katakan sosialisasi dari apa yang disampaikan, dari apa yang diajarkan. Yang kedua, kalau itu usia anak-anak, di saat Rasulullah SAW mendatangi rumah Ali dan Fatimah. Paginya, Fatimah datang ke rumah Rasulullah SAW tidak di rumah. Apa yang diminta oleh Fatimah? Meminta bagian dari harta rampasan perang yang digunakan untuk membayar gaji dari asisten rumah tangga. Karena Fatimah merasa perlu untuk ada yang membantunya mengurus rumah tangga, ya bersih-bersih, ya nyapu ngepel, istilahnya seperti itu. Tetapi Rasul tidak ditemukan di rumah. Malamnya Rasulullah mendatangi rumah Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha untuk mengatakan dengan tegas, wahai Fatimah, apa yang ayah akan katakan kepada sahabat-sahabat yang tinggal di masjid sebagai ahlu suffah. Jumlah mereka 80 orang. Dan mereka menggantungkan hidupnya kepada Allah, kemudian kepada ayahmu. Di mana mereka makan dari rumah ayah dan sebagainya. Apa yang ayah harus katakan kepada mereka? Kalau seandainya kau meminta bagian dari harta rampasan perang ini. Coba lihat. Ketegasan seorang ayah, tapi tidak keras. Tegas. Karena apa? Ini baik untuk pendidikan. Betul. Tapi kalau dari kecil sudah dimanjakan, dari kecil sudah diberikan fasilitas, tidak diberikan sebuah, istilahnya, penyadaran tentang hidup ini berproses. Bagaimana kita mengajarkan arti susah, arti berjuang, arti empati, arti berbagi, kalau ternyata selalu dimanjakan dengan kehidupan yang bergelimang dengan harta. Apalagi tadi dimanjakan seperti itu, kemudian tidak diberikan pendidikan iman yang kuat, sehingga habis mukulin orang selebrasi layaknya Cristiano Ronaldo. Wah, kayak gini. La ilaha illa anta subhanak. Itu artinya tanggung jawab seorang ayah dan ibu, terutama ayahnya sebagai qawwam di rumah tangganya, masih sangat amat meninggalkan PR yang sangat besar. Kenapa? Karena memanjakan anak dengan harta yang bergelimang tanpa dibekali dengan ilmu adalah sebuah malapetaka. Harta itu akan habis. Tapi yang perlu diingetin tadi apa? Selebrasi itu untuk prestasi, bukan untuk sebuah kesalahan. Waduh, biar paham nih ya. Betul. Jadi buat, ini mungkin nih, Jim, ada mau ditanyain nggak nih? Ada mau tanya? Ada yang mau ditanya nggak? Jim ini lagi nonton, lagi nyimak ini dari tadi. Ayo mau nanya sama Bunda boleh? Mau nanya apa? Mau nanya apa sayang? Ayo. Boleh nanya sama Bunda Nah? Silakan.
Iya. Bunda, Iya sayang. gimana cara anak bisa tawadu walau orang tua kaya? Masya Allah. Tepuk tangan dulu, Bu Masya Haji. Allah. Pertanyaannya luar biasa. Orangnya kecil, pertanyaannya gede banget ya. Masya Allah, terima kasih sayang. Dalam mendidik anak itu memang ajarkan hidup sederhana. Kemudian bagaimana agar anak itu hidup dalam rendah hati. Ada rendah diri, ada rendah hati. Rendah hati itu adalah menganggap bahwa kita itu tidak lebih baik daripada orang lain. Sebaliknya kalau sombong adalah menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Nah, dengan ajaran tawadu ini, maka kita tidak boleh melihat ke atas sayang. Lihatnya ke orang yang lebih kurang beruntung dengan kita. Jadi kalau kita sering bergaul dengan orang-orang yang kurang beruntung, anak yatim, anak piatu, ke panti asuhan, ke pondok pesantren yang orang tuanya sedang meninggal dunia, yang kekurangan, yang mereka itu tinggalnya jauh dari orang tua, maka kita akan bersyukur kepada Allah, bukan untuk sombong-sombongan. Ya nak ya? Jadi kalau misalkan kita selalu diajarkan orang tua untuk rendah hati, selalu kita qanaah, sederhana hidup kita, maka kita jauh daripada sifat sombong dan akan selalu rendah hati atau Betul. tawadu dalam agama Nah, Islam. ini ada perbedaan nih antara rendah hati dan rendah diri ya. Iya. Kalau rendah hati ini tawadu. Kalau rendah diri ini orang minderan, nggak boleh minderan juga. Iya. Ya gitu ya. Oke Jim, tos dulu kita. Tos, kita lanjut lagi nih. Masya Allah. Jamaah. Yeay. Nah, ini zaman dulu pengen tahu juga nih para sahabat Nabi, ya kan banyak banget yang kaya-kaya kalau kita lihat nih. Tapi bagaimana dia tetap mengajarkan yang namanya anak-anaknya Ustaz Syam nih supaya bisa tawadu nih ya. Nggak menindas orang lain, tetap rendah hati gitu ya. Ini Masya Allah, mohon izin penjelasannya silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe Mas Fadli, King Jim, Ustaz Aher, Bunda Tuti, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni zaman yang paling terbaik adalah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian zaman setelahnya sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah zaman para sahabat mendidik para tabi'in. Lalu zaman setelahnya lagi, subhanallah, begitu pula dengan keturunan-keturunannya di mana mereka mendapatkan pengajaran langsung serta doa langsung daripada para sahabat dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tersebutlah seorang khalifah yang terkenal dengan keadilannya. Ditulis dalam kisahnya, ternyata khalifah ini masih dalam keturunan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda. Beliau adalah khalifah Umar bin Abdul Aziz. Suatu ketika dengan kekayaan beliau, dengan kekuasaan beliau, dengan beliau seorang khalifah yang luar biasa, di hari raya Idul Fitri, beliau melihat seorang anak kecil dengan pakaian lusuhnya. Lalu ketika melihat dari kejauhan, meneteslah air mata daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sangat sedih melihat anak kecil tersebut. Semakin ia mendekat, semakin menetes air matanya. Betapa tidak, anak kecil yang dilihatnya adalah anaknya sendiri, subhanallah. Yang dilihat dengan pakaian lusuhnya, tanpa pakaian baru di hari raya, adalah anak kandungnya sendiri. Di mana orang lain yang bersamanya adalah anak-anak orang lain dari anak orang biasa, namun pakaiannya lebih baik daripada anak seorang khalifah, anak seorang raja, anak seorang yang dengan kedudukan tertinggi pada masa tersebut. Lalu sang khalifah pun mendekati anaknya. Wahai anak, maafkan ayahandamu ini, maafkan ayahmu yang tidak memberikanmu kemewahan, maafkan ayahmu yang tidak memberikanmu pakaian yang bagus untuk berhari raya, maafkan kedurhakaan ayahmu ini wahai anak. Lalu dengan mengusap air mata ayahandanya, anak kecil tersebut mengatakan, wahai ayah, aku lebih senang berhari raya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Aku lebih senang Allah Subhanahu wa taala membanggakanmu dan membanggakanku di hadapannya nanti. Maka subhanallah, seorang khalifah, seorang dengan kedudukan tertinggi, jabatan tertinggi, mengajarkan kesederhanaan terhadap anaknya. Dan ini tidak dimulai dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini dimulai daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda, di mana beliau sangat menjaga apa yang dikonsumsi oleh anaknya, apa yang dikenakan oleh anaknya. Subhanallah, jangan sampai anaknya memakai sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram. Subhanallah, banyak orang tua memberikan pelajaran, tidak mengapa sebenarnya memberikan fasilitas,
terhadap anak. Tapi perhatikan, ini halal kah atau haram? Ini abu-abu dikasih kepada anak, dipamerkan pula di publik. Subhanallah, sampai diperiksa sampai ke orang tuanya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah memberikan kepada anak fasilitas, tapi melihat dulu ini halal kah atau tidak. Ini fasilitas pribadi kah atau fasilitas negara. Banyak yang tidak memperhatikan hal tersebut. Tidak dilarang seorang orang tua memberikan makanan enak terhadap anaknya, tapi kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makan di atas muka bumi yang halal lagi baik. Ini yang penting mewah, tidak peduli halal atau haram. Subhanallah, yang penting jabatan orang tuanya memberikan kemewahan, mobil mewah, motor mewah dipamerkan. Subhanallah, padahal belum tentu daripada sesuatu yang halal. Na'udzubillahi min dzalik. Nauzubillah bisa. Kalau punya saya halal loh Ustaz Syam. Apa? Kalau punya saya halal loh. Oh, ya, kasih aja. Kalau halal mah silakan aja. Maksudnya motor yang dipakai Iya, cuma saya melintas pakai. tempat saya itu. Oh gitu ada. Cuma melintas doang kan. Nggak mampir ya Allah. Orang dia belum kasih tahu rumahnya sebelah mana. Jim, ayo mau tanya lagi ya King Jim. Ayo mau tanya. Boleh, Ayo, udah boleh. bisa ke Bunda Tanya, nih. mau tanya ke Bunda, Tanya mau tanya lagi. sama Ustaz Syam, mau tanya sama Ustaz Tahir, sama Bunda boleh. Ayo. Bunda silakan. Silakan. Boleh. Nanya apa Apa, lagi yang Jim? kedua ada? Boleh. Bunda, Iya, sayang. gimana anak bisa sabar ketika orang tua lagi kekurangan atau tidak punya uang? Masya Masya Allah. Allah. Pertanyaannya ya. Besar dua. lagi Besar pertanyaannya. lagi. Masya Allah. Jadi sayang, kalau orang tua sedang tidak ada uang atau sedang tidak bisa memberikan keinginan kita, kita harus sabar. Ada keinginan, ada kebutuhan. Jadi kalau keinginan anak selalu diikuti oleh orang tua, dari kecil terus diikuti, maka nanti lama-kelamaan anak terbiasa apapun harus dituruti. Tapi kita lihat sebagai orang tua mendidik anak itu apa yang menjadi kebutuhan anak. Dan kalau kita sedang tidak ada, ajarkan anak itu untuk hidup apa adanya. Berikan pengertian kepada anak, nah hari ini mama lagi ada nih uang untuk jajan. Besok misalkan lagi nggak ada, jangan nangis ya. Jangan nangis sayang, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan besok ada lagi rezeki dari Allah. Amin. Dan kalau ada rezeki dari Allah, mama kasih ya sayang. Dengan pelukan, dengan tatap mata, dengan komunikasi yang baik, anak akan mengerti. Nah, Ya, gitu. iya. Oke, Jim. Jim pakai M ya, kalau N bukan Jim. Iya, Jim. iya. Iya dong. Ha, ho. Iya. Jim, aku mau nanya dong. Kalau Jim yang lebih manja ke siapa? Ke Bunda apa ke ayah? Ke Bunda. Ke Bunda manjanya. Manjanya gimana sih? Bunda, Jim Ke mau Bunda, mamam nih ke gitu Bunda ya. aja, gitu. Iya. Terus kalau Jim pernah nggak lihat temen atau mungkin temennya Jim ada yang suka ngebully orang gitu? Pernah nggak ngeliat? Pernah. Pernah. Bisa ceritain dong ke Om Fadli dong. Ada kayak gimana dia ngebulinya? Dorong-dorong. Dorong-dorong. Ada yang gelapin di kamar mandi. Matiin lampu orang di kamar mandi. Di kamar mandi. Wah, itu mah Om Fadli juga sering matiin lampu. Oh, itu Fadli kecil. Bukan sampai gede kok. Ingat ya. Oh, kalau itu termasuk membuli anak ya. Kita tuh nggak paham. Tapi kalau udah gede malah digituin mah, woi, saya matiin lampu, woy. Gitu ya kan. Marah-marah. Oke, nanti kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang di rumah, jangan kemana-mana. Ya, kita akan kembali lagi setelah satu ini tetap di Islam itu Indah Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Om Fadli.